Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afi Widyaningrum, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian, Prodi Agribisnis Hortikultura A. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait make to order. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel untuk pengerjaan make to order produk kopi rempah produk MBKM 1. Nah, di sini ada perusahaan memenuhi 1 minggu LT produksi, yaitu 1 minggu persediaan awal 100. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu kebutuhan bruto atau sering disebut dengan gross requirement. Nah, gross requirement itu biasanya digunakan oleh para perusahaan untuk memperkirakan jumlah permintaan konsumen pada masa yang akan datang. Nah, di sini sudah tersedia angka-angka perkiraan permintaan konsumen ke masa yang akan datang atau bulan yang akan datang. Kemudian ada permintaan terjadwal atau customer order atau CO. Customer order ini biasanya jumlah permintaan dari konsumen yang nyata. Pemesanannya bukan lagi asumsi, tapi pemesanan yang benar-benar terjadi. Nah, di sini juga sudah tertera pemesanan-pemesanan dari konsumen. Kemudian ada on hand atau proyeksi penerimaan di tangan. Kemudian ada kebutuhan neto atau JIP-R, kemudian ada rencana penerimaan pesanan, JIP schedule, kemudian ada rencana pemesanan atau available to promo. Nah, langsung saja kita ke pengerjaan make to order ini. Yang pertama yaitu sudah kita ketahui bahwasanya persediaan awal ini ada 100. Nah, kita taruh di OH periode N1. Setelah itu, kita perlu mengetahui nilai OH di setiap minggu pada bulan-bulan ini. Yang pertama, pada minggu pertama bulan November, ini bisa kita ketahui dengan menggunakan rumus, yaitu sama dengan nilai OH periode M1 dikurangi dengan nilai terbesar antara GR dan CO. Nah, di GR dan CO ini kita pilih salah satu nilai yang paling besar, yaitu kita pilih GR, lalu kita enter. Nah, kita lakukan rumus ini ke minggu kedua. Dengan persediaan dikurangi dengan angka terbesar, 50. Kita ini harus lakukan dengan manual, teman-teman, karena angka-angkanya berbeda, jadi tidak bisa kita langsung tarik kursor ke samping. Sama dengan persediaan dikurangi angka terbesar. Sama dengan persediaan dikurangi. Nah, ini juga persediaan dikurangi. Nah, karena di sini CO atau permintaannya kosong, maka bisa kita tarik sampai ke paling ujung. Nah, di sini dihasilkan min atau negatif 585 di minggu keempat bulan Januari.
Selanjutnya kita ke chip R. Chip R ini mengikuti kebijakan perusahaan di mana perusahaan memenuhi 1 minggu produksi, LT produksi yaitu 1 minggu dengan persediaan awal 100. Nah, berarti hanya fokus produksi di minggu 1. Hanya fokus di minggu 1. Untuk minggu 2, 3, dan seterusnya, itu nanti akan produksi lagi. Nah, misal karena di sini positif, di minggu 1 dan 2 positif, maka persediaan terpenuhi. Dan kita langsung ke minggu ketiga. Di sini kita tulis 15. Nah, di sini di minggu 3 kita tuliskan 15. Kemudian di minggu keempat itu caranya yaitu dengan mengurangi. Karena di sini 15, maka di sini bukan 75. Namun di minggu keempat ini memiliki kekurangan 75. Jadi karena di minggu ketiga sudah berkurang 15, jadi 75 dikurangi 15 yaitu 60. Dan rumus ini dilakukan pada chip R. Tinggal kita hitung minggu 1 pada bulan Desember dikurangi minggu keempat bulan November. Itu 50. Setelah itu kita beralih untuk menghitung ke GIPS. Kapan kita GIPS itu kapan kita bisa menjadwalkan produksi? Jika dibutuhkan pada minggu kedua, jika kita membutuhkan ini aja. Jika kita membutuhkan ada permintaan di minggu ketiga, maka di minggu kedua kita sudah harus input data terkait dengan jumlah permintaan di minggu ketiga. Maka di sini GIPS itu tergantung pada lead time atau waktu tunggu produksi selama 1 minggu. Jadi waktu tunggu produksinya itu 1 minggu, jadi kita isikan di 1 minggu sebelum pesanan atau permintaan. Jadi permintaan di minggu ketiga ini kita letakkan di minggu kedua, di sini 15, karena permintaannya adalah 15. Kemudian di sini adalah 60, di sini 50. Nah, untuk GPS ini juga kita bisa gunakan rumus yaitu sama dengan kita klik minggu yang memiliki permintaan tersebut. Lalu kita enter. Lalu kita tarik ke samping kanan. Nah, seperti ini untuk mencari GPS. Lalu kita akan mencari available to promo. Available to promo ini permintaan mendadak atau ketersediaan apabila ada permintaan pesanan mendadak. Jadi sebelum kita menghitung available to promo, kita harus menyalin terlebih dahulu tabel ini. Kita salin
kita letakkan di bawah. Nah, teman-teman bisa lihat karena di sini di kolom OH on hand ini masih ada beberapa kolom yang berisikan negatif. Maka dari itu harus kita positifkan terlebih dahulu agar hasil dari available to promo ini menjadi positif. Nah, OH, karena OH itu adalah proyeksi penerimaan, maka cara mempositifkannya yaitu kita ibaratkan bahwa hmm, nilai OH telah dipakai atau telah diproduksi, dijadwalkan produksi oleh JIP S atau JIP schedule. Maka di sini Men 15 ini sudah terjadwalkan untuk produksi di minggu kedua bulan November. Jadi di sini 15 dan 15 maka 0. Nah, di sini Men 60 dan di minggu ketiga November sudah terjadwalkan untuk produksi 60. Jadi sudah terpenuhi 0. Itu juga dengan minggu pertama Desember sudah terjadwalkan untuk produksi 50. Nah, agar lebih cepat kita tarik ke belakang. Nah, setelah ini sudah tidak ada lagi kiranya angka-angka negatif, kita bisa menghitung available to promonya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa gunakan rumus dengan cara sama dengan nilai OH, nilai awal OH ditambah dengan nilai GR minggu pertama. Kemudian dikurangi dengan permintaan minggu pertama. Lalu kita enter. Nah, sudah muncul, kita lakukan di minggu kedua juga dengan rumus yang sama. Sama dengan persediaan awal ditambah, di sini persediaannya 0, tidak apa-apa. Kemudian kita kurangkan dengan CO permintaan minggu kedua November. Kita gunakan rumus sama, tambah kita coba untuk tarik langsung ke belakang. Nah, hasilnya sudah keluar. Di sini eh, persediaan untuk permintaan mendadak pada tiap minggunya sudah tersedia. Misal pada minggu pertama November, karena permintaannya 15, apabila tiba-tiba ada permintaan mendadak dari konsumen, maksimal permintaannya kita bisa menyediakan pesanan atau menyediakan 85 unit. Untuk minggu kedua, kita bisa menyediakan atau kita bisa menawarkan produk dengan jumlah 75 unit. Nah, begitu juga dengan seterusnya sampai pada Januari minggu keempat. Nah, ini biasanya menjadi strategi marketing di setiap perusahaan.
Eh, Mungkin ini sedikit pembahasan dari saya. Ini sedikit pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.